Apa kabar pemirsa? Economic Review kembali menyapa Anda tentunya dengan topik ekonomi bisnis terhangat yang patut Anda simak. Program ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.berita1.tv. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Economic Review selengkapnya. Sentimen negatif krisis ekonomi global menahan arus investasi di dalam negeri. Kenaikan peringkat investment grade juga tidak berdampak kuat mendongkrak investasi langsung di sejumlah sektor. Terlebih masih banyaknya regulasi yang menghambat minat investor. Saat ini dampak peringkat investment grade yang diberikan dua lembaga pemeringkat, Fitch Rating dan Moody's, belum mendorong gelombang investasi masuk ke dalam negeri. Padahal negara yang memperoleh zona layak investasi umumnya mengalami pertumbuhan investasi cukup signifikan. Namun sejumlah regulasi seperti di bidang pertambangan dan perbankan dinilai menciptakan ketidakpastian baru bagi para investor. Sebenarnya status investment grade menjadi peluang memacu investasi karena akan memperluas basis investor asing mengingat Indonesia masuk daftar investasi di sejumlah bank dan lembaga investasi asing. Dalam kondisi normal, hampir semua negara investment grade menunjukkan peningkatan arus investasi langsung dalam jangka panjang. Kenyataan ini tercermin dari peringkat layak investasi di beberapa negara anggota BRICS seperti Brazil, India, dan Rusia, di mana status tersebut membawa investasi jangka panjang dan investasi asing langsung hingga 50% dalam periode 1 hingga 2 tahun pasca investment grade. Begitu pula di Indonesia, meski peningkatan terjadi perlahan, pertumbuhan masih sangat tergantung pada penyelesaian krisis di Eropa. Government debt already approaching half of China's GDP, the sector will be watched closely. Selain kondisi ekonomi global, arus modal asing yang berkembang seiring investment grade juga bergantung pada iklim investasi dan kepastian regulasi. Sementara berbagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi domestik masih terkendala rendahnya alokasi belanja infrastruktur. Lantas sejauh mana peluang menggenjot investasi langsung di tengah krisis Eropa yang belum berujung penyelesaian? Kita akan membahasnya bersama Alex Yahya Datuk, Ketua BPP HIPMI Bidang Perbankan, Investasi dan Pasar Modal, serta pengamat ekonomi LIPI, Teddy Lesmana. Pak Teddy dan juga Pak Alex, terima kasih telah bergabung bersama kami di Economic Review Berita 1. Kita akan mulai perbincangan dari Pak Alex terlebih dahulu. Dari kalangan pelaku usaha, seperti apa Anda melihat dampak dari investment grade ini setelah kita lihat 6 bulan disematkan pada Indonesia? Pertama mungkin saya rasa efek paling awal yang terasa itu adalah kepercayaan diri. Ada kepercayaan diri bagi dunia usaha di Indonesia bahwa kita sudah memasuki sebuah level di mana kita terbuka sebuah peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang lebih baik lagi. Secara langsung kita di dalam bisnis real sector terutama kita udah mulai merasakan bahwa sudah mulai ada kehadiran investasi yang dalam bentuk FDI, ya, direct investment gitu, yang sudah mulai terasa gitu. Walaupun memang ini psikologi kita ini termasuk juga agak mix karena adanya sinyal-sinyal negatif dari zona ekonomi lain gitu ya, dimana di situ juga akan membuat ada sedikit kebingungan gitu. Tapi tetap secara real di lapangan kita belum merasakan ada sesuatu yang benar-benar signifikan, justru vibe-nya atau auranya masih positif. Oke. Selain mengenai kondisi ekonomi global yang kemudian tidak tentu arahnya, bagaimana Anda melihat kemudian iklim dari investasi dan juga kepastian regulasi di Indonesia dalam mendukung dari investasi di tanah air? Kepastian regulasi, saya rasa ini ada satu, pertama kita harus lihat satu persatu regulasi yang mana, sektor apa, terhadap apa. Jadi ada beberapa regulasi yang justru menguntungkan pengusaha dalam negeri gitu ya. Saya rasa itu juga umumnya kawan-kawan mendukung gitu ya, yang sifatnya protektif terhadap kami sebagai pengusaha dalam negeri. Ada juga tapi regulasi yang justru mengganggu gitu. Jadi memang kita harus lihat sektor per sektor. Dalam beberapa diskusi memang ada keluhan gitu terhadap beberapa regulasi yang agak mengikat. Tapi di diskusi yang lain justru mengapresiasi regulasi tersebut karena sifatnya melindungi pengusaha. Oke. Itu tadi dari kalangan pelaku usaha. Dari Pak Teddy sendiri, hampir semua negara yang telah mendapatkan level investment grade ini mengalami peningkatan di long term investment flow dan juga foreign direct investment. Namun itu dalam kondisi ekonomi yang normal. Bagaimana ketika kondisi ekonomi global sedang memburuk? Bagaimana, apakah ini akan menyulitkan posisi Indonesia sendiri? Memang kalau kita lihat secara teoritis ya, biasanya ketika suatu negara mendapatkan predikat investment grade,
seperti Brazil, China, dan India. Itu biasanya lihat investasi terjadi peningkatan yang signifikan akan terlihat dalam kurun sekitar 1 sampai 2 tahun ya. Dan untuk Indonesia mungkin dalam kurun 6 bulan ini kita belum bisa menyimpulkan secara pasti apakah memang ada dampak yang cukup positif. Tapi memang karena juga ada kebetulan pada saat ini dampak situasi zona Eropa cukup memberikan sentimen yang mungkin kurang menguntungkan, tetapi walaupun demikian sebetulnya Indonesia masih tetap menjadi suatu tujuan investasi yang cukup menarik ya bagi para investor, karena kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih relatif cukup tinggi, kemudian juga permintaan pasar domestik kita juga masih tinggi, dan juga kalau kita lihat pertumbuhan tingkat kelas menengah kita yang diprediksikan mencapai 130 juta orang, dan ini merupakan satu pasar yang cukup besar dan memiliki daya beli. Hal-hal ini tentu masih menjadi suatu pertimbangan yang cukup reasonable bagi para investor untuk tetap bisa mengarahkan investornya ke Indonesia. Dan kalau kita lihat juga tentu dengan kondisi Eropa ini juga bisa menjadi keuntungan bagi kita sebetulnya kalau kita mampu mengambil momentum ini dengan baik, karena tentu dengan kondisi Eropa yang relatif masih kelam, tentu para investor masih akan melihat zona mana yang masih bisa menjadi tumpuan harapan bagi investasi mereka, dan Indonesia merupakan salah satu tempat yang saya rasa relatif masih cukup baik. Oke, jika kita lihat data mengenai realisasi investasi proyek penanaman modal pada triwulan pertama 2012 ini sekitar 71,2 triliun, dan ini mengalami peningkatan ya, dan sekitar 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini merupakan sebuah sinyal yang positif sebetulnya mengenai kondisi investasi di Indonesia. Kita bisa katakan begitu ya, walaupun demikian ini merupakan, kalau investasi itu kan antara persetujuan dan realisasi tentu ada time lag ya. Tentu ini mungkin juga masih merupakan rentetan dari persetujuan investasi sebelum kita memperoleh predikat investment grade. Walaupun demikian memang sebelum kita memperoleh predikat itu juga kita sebenarnya menunjukkan tren yang cukup positif ya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi kita yang cukup baik. Saya rasa ini tetap masih menjadi peluang yang bagus buat kita, walaupun tetap kita masih harus jeli melihat persoalan klasik yang masih menggelayut persoalan iklim investasi di Indonesia. Oke, kita kembali ke Pak Alex dari kalangan pelaku usaha. Bagaimana kemudian Anda menilai peran dominasi antara investor lokal dengan investor asing selama ini? Ya, saya rasa sekarang sudah terlihat makin jelas bahwa investor lokal ini atau investor domestik ini semakin meningkat kekuatannya. Seperti tadi kalau mengacu kepada bahwa kelas menengah meningkat, daya beli meningkat, otomatis pelaku ekonomi nasional pun makin menguat gitu. Dan mereka sudah mulai melakukan diversifikasi usaha, investasi di sektor-sektor yang berbeda dari yang selama ini mereka tekuni. Jadi investor domestik pun harus sangat serius dipertimbangkan gitu. Selama ini apa yang kemudian menjadi hambatan bagi investor domestik kemudian tidak bisa ataupun kurang bisa bersaing dengan investor asing? Saya tidak melihat trennya, saya justru melihat bahwa sekarang pengusaha dalam negeri sudah semakin bisa berkompetisi dengan yang selama ini investasi asing. Mungkin dulu kan ada handicap, misalnya teknologi, pengalaman, akses pasar, tapi seiring dengan perjalanan waktu ini, di mana ketika teknologi semakin terserap, lalu kekuatan modal semakin meningkat, akses terhadap pasar semakin mudah dicapai, maka pengusaha dalam negeri yang ketika lalu dia berinvestasi juga semakin kuat peranannya gitu. Jadi kita kan juga sebagai pengusaha tentu kita merasakan langsung gitu selama ini bahwa yang kita ekspektasi selalu kalau dalam investasi besar itu harus dari luar. Tapi sekarang sudah mulai terasa bahwa ada mulai masuk misalnya kelompok-kelompok usaha tertentu yang dia sangat lukratif di salah satu sektor, lalu dia mulai melirik sektor-sektor lain di dalam negeri juga dan mulai masuk ke situ, sudah makin terasa. Jadi itu juga sebenarnya harus dipertimbangkan dengan serius. Nah, tapi tetap saya rasa akan lebih baik lagi bila juga arus investasi dari luar itu juga meningkat deras, FDI tadi itu kan. Jadi tentunya ya logikanya semakin besar investasi semakin baik. Oke. Jadi Pak dari sini pandangan seperti apa? Kemudian investment grade ini memang identik dengan menarik minat investor dari asing. Tapi bagaimana kemudian pentingnya peran investor domestik sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, saya sepakat memang bahwa peran investor domestik itu harus bisa lebih dominan ya, karena tentu dengan kondisi segala potensi yang kita miliki, harusnya kita mampu menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Dan
kita lihat memang dengan globalisasi ini tentu tingkat kemampuan para pelaku usaha domestik juga cukup mulai meningkat, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun demikian tetap harus pemerintah juga memfasilitasi mereka agar tentu geliat mereka bisa lebih optimal lagi menjadi pemain di negeri kita sendiri. Oke Pak Teddy dan juga Pak Alex, kita akan lanjutkan perbincangan tapi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Review Berita 1 akan segera kembali sesaat lagi.